Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi tentang listrik. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang listrik statis atau yang tidak bisa mengalir, maka pada kesempatan kali ini kita mempelajari listrik yang bisa mengalir, yaitu yang disebut dengan listrik dinamis. Di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Kalau misalkan kalian memperhatikan lampu di rumah kalian, ketika kalian menekan saklar lampu, maka di sini lampu akan menyala. Mengapa kok bisa menyala? Di sini kan saklar itu dihubungkan ke kabel dengan lampunya. Nah, berarti di situ di sepanjang kabel itu ada yang namanya aliran arus listrik. Nah, langsung saja di sini saya bacakan dulu. Listrik yang kita gunakan sehari-hari itu namanya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis artinya listrik itu bergerak atau mengalir. Nah, dalam hal ini yang bergerak atau mengalir itu disebut dengan arus listrik. Arus listrik bisa mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi kalau misalkan terjadi aliran arus listrik, maka di situ itu rangkaiannya itu adalah tertutup. Kalau misalkan terbuka, misalkan kita membuka saklar itu, maka di sini listrik menjadi tidak bisa mengalir. Perhatikan perbedaan gambar di sebelah kiri dan juga gambar di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah rangkaian terbuka, jadi di sini itu saklarnya terbuka. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah rangkaian tertutup, jadi saklar ini itu tertutup. Nah, kalau misalkan rangkaian terbuka, maka arus listrik dari sumber, dalam hal ini adalah baterai, maka dia tidak bisa dialirkan ke lampu. Sedangkan pada rangkaian tertutup, maka arus dari sumber itu akan bisa dialirkan ke lampu, sehingga di sini lampu itu menjadi menyala. Jadi sekali lagi arus listrik itu bisa mengalir itu ketika dalam rangkaian yang tertutup. Terus kemudian untuk arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi di dalam sebuah penghantar atau kabel mungkin, maka di sini itu yang mengalir itu adalah muatan listrik. Kita kemarin sudah mengenal ada elektron, ya kan? Nah, elektron itu adalah muatan listrik. Dalam hal ini itu adalah muatan negatif. Sebenarnya yang mengalir di dalam suatu penghantar itu adalah elektron. Jadi kalau tadi kalian itu sudah mengenal tentang arus listrik dan juga sekarang mengenal tentang elektron. Nah, di sini sebenarnya arus listrik itu tidak ada, tetapi di sini yang mengalir pada penghantar itu adalah elektron atau muatan negatif, di mana elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi di sini ketika ada beda potensial antara dua titik, maka akan terjadi yang namanya aliran elektron. Elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Misalkan kalian tahu baterai itu. Nah, di sini sebelah kanan itu adalah aliran elektron. Ini kutub negatif baterai yang pendek, kutub positif baterai yang panjang ini. Nah, ini adalah simbol dari baterai. Ini dari elektron dari kutub negatif kemudian mengalir ke lampu ini simbol lampu. Kemudian ini menuju ke kutub negatif, itu aliran elektron. Sedangkan aliran arus listrik itu, dalam hal ini aliran arus listrik searah, itu kebalikan dari elektron. Jadi sebenarnya arus listrik itu tidak ada, tetapi didefinisikan sebagai kebalikan dari arah aliran elektron, yaitu dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dalam hal ini itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ini arah panahnya dari aliran arus listrik. Sudah? Nah, kemudian kuat arus listrik. Arus listrik tadi itu diukur dengan alat yang disebut dengan ampere meter. Sedangkan satuan SI dari kuat arus listrik itu adalah ampere. Nah, arus listrik bisa mengalir jika ada beda potensial antara dua titik. Misalkan satu titik itu potensialnya lebih tinggi
titik yang lain, maka ada yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial atau tegangan listrik merupakan energi tiap satuan muatan. Beda potensial listrik diukur dengan alat disebut voltmeter. Satuan beda potensial listrik itu adalah volt. Jadi kalian sudah dapat dua besaran, yaitu kuat arus listrik satuannya ampere, dan yang kedua adalah beda potensial atau tegangan listrik satuannya adalah volt. Kemudian langsung lanjut ke hukum 1 Kirchhoff. Ini juga masih mengulang materi di SMP dulu. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Bunyi hukum 1 Kirchhoff, kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Jadi misalkan gambar ini, titik percabangannya itu di sini, di titik A. Nah, ketika ada arus I1 ini dari sini kemudian masuk ke titik percabangan, maka di sini akan ada arus yang keluar dari titik percabangan ini, yaitu arus tersebut adalah I2 dan I3. Nah, berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan yaitu sigma. Sigma itu jumlah, sigma I masuk, sigma arus masuk sama dengan sigma I keluar atau sigma arus keluar. Dalam hal ini yang masuk itu adalah I1 dan yang keluar itu adalah I2 dan I3, sehingga menjadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. Sudah ya? Saya yakin kalian sudah paham ini. Pokoknya yang masuk ke titik percabangan itu nanti jumlahnya akan sama dengan yang keluar dari titik percabangan. Kemudian yang selanjutnya ada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu dikemukakan oleh George Simon Ohm yang menyatakan bahwa tegangan listrik itu simbolnya V, sebanding dengan kuat arus listrik, yaitu simbolnya I yang melalui penghantar. Jadi di sini dapat dituliskan V dibanding I itu sama dengan konstanta. Konstantanya itu adalah R. R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Jadi kalau misalkan sebanding, jika hambatan yang digunakan itu nilainya tetap, maka ketika nilai tegangan itu diperbesar, maka kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar itu juga semakin besar. Kalau misalkan tegangan itu diperkecil, maka nilai kuat arus listrik itu juga semakin kecil. Nah, kita lihat misalkan ada contoh hasil praktikum. Misalkan ini ada sekelompok siswa misalkan melaksanakan praktikum untuk menyelidiki hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik dengan hambatan yang tetap, maka datanya ditulis seperti ini. Nah, ketika misalkan 1 volt kuat arusnya 0,02 ampere, ketika diperbesar menjadi 2 volt, maka kuat arusnya juga semakin besar menjadi 0,04. Ketika 3 volt maka 0,06 ampere arusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan tegangannya itu diperbesar ke bawah, maka di sini arusnya itu juga akan semakin besar. Di sini kalau misalkan digambarkan dalam sebuah grafik hubungan antara tegangan listrik pada sumbu Y dan kuat arus listrik pada sumbu X, maka akan dihasilkan gambar seperti ini. Jadi Y itu V, kemudian yang X itu adalah I, maka akan menghasilkan kurva linier seperti ini. Nah, dia akan lurus kemudian miring ke atas seperti ini. Itu adalah bentuk grafiknya. Jadi dia linier berbanding lurus tegangan listrik dan kuat arus listrik. Sudah ya? Nah, terus kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke hambatan listrik. Tadi sudah saya singgung tentang hambatan listrik, di mana hambatan listrik itu satuannya adalah ohm. Nah, hambatan listrik itu bisa dirangkai kalau misalkan lebih dari satu buah. Nah, biasanya di sini kita menggunakan resistor. Resistor itu sudah diketahui berapa nilai hambatannya, biasanya seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan resistor lebih dari satu, kemudian dirangkai ada
jenis rangkaian, yaitu yang pertama ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, dan yang ketiga itu campuran antara seri dan paralel. Nah, di sini yang pertama itu adalah rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada gambar berikut. Jadi di sini ada dua resistor. Nah, seperti ini. Maka kalau dia disusun sejajar bersebelahan itu namanya seri. Maka pada rangkaian seri itu hambatan totalnya itu adalah jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Kalau misalkan ada dua, ya tinggal dijumlahkan, R total sama dengan R1 ditambah R2. R itu adalah simbol dari hambatan listrik tadi. Kalau misalkan lebih dari dua, ya tinggal menambahkan saja. Nah, itu untuk rangkaian seri. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini misalkan ada sumber listrik, ini baterai misalkan. Maka di sini itu kalau dipasang dengan resistor dan resistor itu lebih dari satu dipasang paralel, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, berarti arus dari sumber listrik ini dia akan bercabang. Ada yang ke resistor 1, ada yang ke resistor 2. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Nah, untuk mencari hambatan totalnya itu dijumlahkan tapi diseper dulu. Seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya jika lebih dari 2. Nah, itu adalah untuk paralel. Terus kemudian kalau campuran berarti di sini gabungan antara keduanya. Tinggal nanti kalian bisa menghitungnya itu apakah di gambar itu lebih duluan seri ataukah lebih duluan paralelnya. Tinggal diutak-atik saja. Nanti kalian kalau menjumpai soal kalian bisa tahu mana itu seri, mana itu paralel. Terus kemudian selanjutnya di sini masih kita membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Untuk perbedaannya, yaitu pada rangkaian seri hambatannya disusun bersebelahan. Artinya apabila suatu hambatan tersebut mati, maka hambatan lainnya itu juga akan ikut mati. Contohnya lampu LED yang biasa digantung menjadi hiasan. Dengan menggunakan rangkaian seri, kita dengan mudah mematikan seluruh lampu dengan satu pencetan. Bayangkan kalau kita harus mematikan semuanya satu persatu, maka bisa-bisa kita ikut mati. Jadi di sini untuk rangkaian seri itu mudahnya kalau misalkan satu saklar itu dipencet, maka semua lampu itu akan mati. Sedangkan kalau rangkaian paralel itu bisa ditemukan di rumah-rumah. Kalau misalkan kita memasang rangkaian secara paralel, maka kita bisa memisahkan saklar untuk masing-masing lampu. Contoh, kalau misalkan kalian menyalakan lampu kamar, maka di sini kalian pencet saklar yang ada di kamar. Kalau misalkan ruang tamu, maka kalian pencet saklar yang ada di ruang tamu. Nah, kalau misalkan kalian semuanya sekali pencet mati atau nyala, maka kalian menjadi boros. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk perbedaan seri dan paralel di sini sudah ada, tinggal baca saja. Untuk rangkaian seri itu keuntungannya yaitu butuh sedikit kabel atau hemat daya baterai. Kekurangannya satu lampu mati semua mati. Kemudian nyala terang lampu bisa berbeda-beda. Nah, kalau rangkaian paralel keuntungannya semua lampu terangnya sama. Jika satu lampu mati maka yang lain itu tidak ikut mati. Kekurangannya butuh kabel panjang atau mahal, kemudian baterainya menjadi lebih boros. Nah, di sini itu saya mempunyai contoh soal untuk rangkaian campuran. Nah, di sini yang ditanyakan berapa hambatan penggantinya. Kalau misalkan seperti ini, maka kalian analisis dulu itu seri dulu yang ini R1 dan R2. Tinggal dijumlahkan 8 tambah 4 berarti yang ini. Nah, 8 tambah 4 itu 12. Kemudian hasilnya nanti diparalel dengan R3, 12 ini. Maka nanti kita menggunakan seper tadi, seper R total sama dengan seper pengganti seri ditambah seper R3. Maka seper R total itu seper 8 tambah 4 ditambah seper 12, berarti seper R total sama dengan seper 12 tambah seper 12, berarti seper R total 2 dibagi 12, sehingga R total dibalik saja, 12 dibagi 2 sama dengan 6 ohm. Jadi ini adalah simbol ohm.
Sudah mudah kan ya? Jadi itu contoh soal untuk mencari hambatan pengganti rangkaian. Kemudian energi dan daya listrik. Penggunaan energi listrik bergantung pada daya listrik berbagai peralatan yang digunakan. Apabila digunakan bersamaan, maka peralatan listrik yang berdaya besar membutuhkan energi listrik yang besar pula dibandingkan dengan peralatan yang sejenis yang berdaya kecil. Misalkan kalian pernah tahu lampu. Nah, lampu misalkan dayanya 5 watt dengan lampu yang dayanya 40 watt. Maka ketika dinyalakan, maka energi yang dikonsumsi itu juga akan berbeda. Jadi lampu yang 5 watt itu lebih hemat daripada yang 40 watt. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita lihat nyalanya juga berbeda. Nah, selain bergantung pada besarnya daya listrik, energi listrik juga bergantung pada lamanya peralatan listrik digunakan. Semakin lama peralatan tersebut digunakan, maka energi listriknya itu juga semakin besar. Jadi lampu tadi kalau misalkan sama-sama 5 watt, yang di kamar itu hanya dinyalakan ketika sore hari misalkan, sedangkan yang ada di teras itu dinyalakan mulai dari sore sampai pagi. Nah, berarti itu juga akan berbeda konsumsi energi listriknya. Sudah, meskipun sama-sama 5 watt. Terus kemudian masih energi dan daya listrik. Di negara kita, perusahaan pemasok listrik bagi pelanggan adalah PLN atau perusahaan listrik negara. Atas pemakaian listrik ini, pelanggan dikenakan biaya dalam 1 bulannya. Biaya listrik yang digunakan oleh pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya energi listrik yang digunakan. Dalam perhitungan PLN, satuan energi listrik itu adalah kWh atau kilowatt hour. Nah, atau bahasa Indonesianya kilowatt jam. Dari satuan ini, maka basis waktunya adalah dalam jam. Rumus energi listrik adalah energi listrik itu sumbernya W sama dengan P dikalikan T. P itu adalah daya listrik, satuannya watt, dan T itu waktu, dalam hal ini jam. Kalau misalkan bukan perhitungan biaya listrik, maka kalian menjadikan energi listrik itu dalam satuan joule ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan sebuah rumah ini masih menghitung biaya listrik dalam 1 bulan oleh suatu rumah tangga misalkan. Nah, sebuah rumah menyalakan lampu 40 watt selama 10 jam sehari, sebuah TV 150 watt selama 8 jam sehari, dan kipas angin 60 watt 4 jam sehari. Jika harga listrik Rp500 per kWh-nya, maka berapa biaya yang harus dibayarkan dalam waktu sebulan? Nah, berarti kalau misalkan ada 3 peralatan yang digunakan, maka tinggal hitung saja semuanya itu masing-masing itu banyaknya adalah 1 buah. Berarti tidak usah dikalikan jumlahnya karena di sini 1 buah. Tapi kalau misalkan ada 2 buah lampu, maka kalikan dengan jumlahnya 2 buah lampu seperti itu. Nah, kita hitung pakai P kali T. Nah, ini P-nya lampu 40, T-nya 10 jam. TV P-nya 150, T-nya 8 jam. Kipas P-nya 60 dan T-nya 4 jam. Kalau dikalikan masing-masing 40 kali 10 40 WH, 400 WH. 150 kali 8 1200 WH dan 60 kali 4 240 WH. Maka kalau dijumlahkan energi listriknya adalah 1840 WH sehari. Maka kalau misalkan sebulan tinggal kalikan 30 hari. Nah, berarti hasilnya 30 kali 1840 berarti 55.200 WH. Kalau kita jadikan ke kWh, kWh itu kilo, berarti dibagi 1000, berarti tinggal 55,2 kWh. Kemudian tinggal ngalikan biayanya per kWh-nya berapa? Per kWh-nya itu adalah Rp500. Sedangkan di sini ada 55,2 kWh. Berarti tinggal kalikan saja 500 kali 55,2. Berarti hasilnya adalah Rp11.100. Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh rumah tersebut sebulan adalah Rp11.100 untuk penggunaan 3 alat ini. Sudah paham ya? Jadi kalau misalkan nanti kalian menjumpai soal sejenis, kalian harus bisa menyelesaikan dengan baik. Saya rasa tidak sulit. Saya di sini hanya mengambil yang sekiranya bermanfaat dan bisa mudah dipahami oleh kalian. Sudah, apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Semoga kalian juga bisa tahu bahwa
di fisika itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah listrik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.